فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. Tiga kata yang telah saudara dengar dalam bahasa Arab di awal video ini adalah tiga kata terpenting yang ingin saya tekankan kepada saudara hari ini dalam video yang menakutkan ini. Sebenarnya saya tidak berniat membuat video yang lain lagi untuk saudara. Karena saya harus berangkat sekarang. Berangkat ke tujuan berikutnya. Namun di tengah malam saudari saya menelepon saya. Dia memberitahu saya bahwa kampung halaman kami telah diserang. Saya terbangun, membuka berita, dan melihat Iran bersama Hezbollah telah meluncurkan operasi baru. Operasi ini membawa tiga kata terpenting yang membicarakan tentang nubuat mengerikan yang akan saya ungkapkan kepada saudara hari ini. Video terakhir telah menjangkau lebih dari 150.000 orang. Dan saya percaya hari ini dalam kata-kata Al-Quran, kata-kata Midrash, dan kata-kata Torah, saudara akan menemukan kejelasan tentang di mana posisi kita dan apa yang akan terjadi di hadapan kita. Saya mohon saudara bisa menekan share, like, dan pastikan saudara berdoa. Dan tolong bacalah The Fall of Edom sekarang juga. Malam ini tepat saat matahari terbenam, Hezbollah mengumumkan sebuah operasi baru. Amilat el-Asaf el-Makhul. Kata-kata itu dalam bahasa Ibrani adalah Mefzei Hakash Hanachal, operasi jerami yang dilahap, telah diluncurkan dengan kata surah. Surah itu seperti sebuah bab. Dan bab apokaliptik ini yang terdapat dalam Al-Quran telah diumumkan hari ini sebagai dasar operasi ini, sebagai perang dari semua perang, perang terakhir, perang yang akan membawa akhir. Versi Gog dan Magog bagi umat muslim telah diumumkan hari ini. Ini dikenal sebagai surat Al-Fil yang menceritakan kisah tentang seekor gajah. Dengarkan kata-kata dari surah ini. Kata-kata yang baru saja saudara dengar hari ini. Dan saudara akan memahami betapa pentingnya hal ini. Terutama saat ini. Surah tersebut berbunyi, "Tidakkah engkau melihat, wahai Nabi, bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan gajah? Bukankah dia menggagalkan rencana mereka? Karena dia mengirim kawanan burung untuk melawan mereka. Yang melempari mereka dengan batu-batu tanah liat yang dibakar, sehingga mereka menjadi seperti jerami yang dilahap. Ketahuilah, kisah ini berbicara tentang seekor gajah, sebuah pasukan yang akan kebingungan dan pada akhirnya akan tumbang. Hari ini, Hezbollah mengumumkan operasi jerami yang dilahap atau dalam bahasa Arab, faja'alahum ka'asfin makulin. Makulin terdengar seperti kata ma'akhelet dalam bahasa Ibrani. Keduanya berasal dari akar kata yang sama. Jadi saya bisa memahaminya dan bisa menguraikannya untuk saudara. Ini dibuat dengan kata-kata tersebut. Mereka akan dilahap seperti jerami dan akan dimakan habis. Awalnya, ketika saya mendengar kata-kata ini dan nama operasi tersebut, sebuah operasi mematikan yang menghantam seluruh Israel Utara secara dahsyat hari ini, kata-kata itu pada awalnya tidak menggugah saya. Tetapi kemudian saya mengerti, kata-kata itu dalam bahasa Arab akan dilahap seperti jerami. Nama dari operasi tersebut benar-benar sama persis dengan yang ditemukan di Ofadia 1 ayat 18. Saudara-saudara, musuh-musuh Israel hari ini mengumumkan bahwa kita sedang berada di Ofadia 1 ayat 18. Saya tidak mengumumkannya. Hezbollah yang mengumumkannya hari ini secara mengejutkan. Ofadia 1 ayat 18 berkata,
fa'asah otam kekash ne'ekhal, mereka akan dilahap seperti jerami. Dan ayat itu melanjutkan, dan kaum keturunan Yaakov dan kaum keturunan Yosef akan menjadi api, cahaya dan api, cahaya dan api. Kaum keturunan Yaakov akan menjadi api. Kaum keturunan Yosef akan menjadi nyala api. Dan kaum keturunan Esaf akan dilahap habis seperti jerami. Sungguh sangat mengejutkan sekali bahwa pada hari ini ayat yang sama persis telah diberikan untuk sebuah operasi oleh kelompok Hezbollah di saat mereka secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan segera melahap habis semua bangsa-bangsa di dunia pada hari ini juga. Sungguh luar biasa membayangkan hal ini hari ini. Iran berkata, bersiaplah, harga minyak akan mencapai $200 per barel. Mereka akan membawa Esaf, yaitu bangsa-bangsa, ke dalam kehancuran saat ini juga. Pahami satu hal, Esaf itu sebenarnya bukanlah mewakili semua bangsa yang ada. Remnant bukanlah Esaf. Remnant akan menjadi kaum keturunan Yaakov dan kaum keturunan Yosef. Artinya Yaakov adalah bangsa Yahudi, Yosef adalah mereka yang menjadi milik Mesias. Apakah saudara memahami apa yang saya katakan hari ini? Operasi jerami yang berarti penghancuran Esaf diumumkan hari ini oleh Amalek. Dan ini sangatlah penting. Dengarkan komentar Radak tentang Ovadiah 1 ayat 18. Dan jika Hizbullah baru saja mengumumkan operasi ini, saudara harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini yang dikatakan Radak. Sesungguhnya keturunan Esaf tidak akan jatuh kecuali melalui tangan Yosef atau melalui keturunannya. Saya katakan hari ini kepada saudara, bangsa-bangsa non-Yahudi yang mengasihi Yeshua, Yeshua Yahudi yang sejati. Panggillah dia sekarang dengan kata-kata Baruch Habab Shem Adonai. Hanya Yosef atau mereka yang termasuk keturunan Yosef yang akan menghancurkannya. Hanya ada satu tujuan akhir di sini dan hendaknya saudara mendengar apa yang saya katakan. Satu-satunya tujuan akhir di sini adalah bahwa semua ini akan berakhir dengan kedatangan Mesias. Dan saudara lihat arus mulai berbalik. Semua mengira Iran akan jatuh begitu saja. Tapi lihat mereka masih berdiri sampai sekarang. Dan di mana para pemberontak itu? Di mana pemberontakannya? Apa yang terjadi? Amerika ingin akhiri perang tapi Hizbullah dan Iran yang tentukan kapan ini selesai. Apakah saudara mengikuti apa yang saya katakan saat ini juga? Rashi berkata, apa yang difirmankan Elohim, dari keturunan Yaakov akan datang seorang penguasa dan ia akan membinasakan orang yang masih tinggal di kota itu. Ketahuilah di akhir ayat ini tertulis, demikianlah firman Elohim. Rashi mengatakan bahwa Ovadiah 1 ayat 18 ini, demikianlah firman Elohim, menuntun kita kepada kedatangan penguasa, kepada kedatangan Mesias. Dia yang akan menghancurkan mereka. Masyiach yang akan mengurusnya. Dan Midrash berlanjut dan menghubungkannya dengan 1 Samuel 30 ayat 17, ketika Daud dikatakan menyerang mereka dari pagi-pagi buta sampai petang keesokan harinya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Saudara sudah mengerti? Esaf mengutus 400 orang kepada Yakov. Kata jerami dalam bahasa Ibrani, angka ini bernilai total 400. Oke? Inilah remnant atau sisa-sisa iblis yang akan tetap tinggal. Dan pada akhirnya mereka semua harus menghadapi konsekuensi dari Sang Mesias itu sendiri. Mohon maafkan saya, saudara bisa mendengar suara saya. Namun saya berharap saudara dapat mendengar roh Elohim yang hidup berbicara kepada saudara saat ini. Izinkan saya mengakhiri dengan kata-kata dari Midrash. Siapakah dia yang akan datang? Dia akan datang. Bahkan Al-Quran Muslim pun mengatakan inilah peperangannya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan berubah menjadi jerami, Yaakov dan Yosef? Atau justru bangsa-bangsa dan Amalek? Yang mana? Saya rasa saudara tahu jawabannya. Lalu Moshe berbicara kepada Yosua. Mengapa ia mengatakannya secara khusus kepada Yosua?
Inilah midrasnya, karena dia berasal dari suku Yosef. Siapa yang akan datang? Yosef yang akan datang. Nama Yosef adalah Yoshua. Nama Yoshua adalah Yeshua. Midrash memberitahu kita siapa yang akan datang. Namanya adalah Yeshua. Seperti tertulis dalam Obadja 1 ayat 18, kaum keturunan Yaakov akan menjadi api, kaum keturunan Yosef akan menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esaf akan menjadi jerami. Nyala api akan keluar dari kaum keturunan Yosef dan menghanguskan jerami kaum keturunan Esaf. Ini merujuk pada Yehoshua, Yeshua kita yang mengalahkan Amalek. Lihatlah apa yang akan datang. Rabbi Pinchas berkata atas nama Rabbi Shmuel Bar Nachman. Ada tradisi dalam Agadah bahwa Esaf jatuh di tangan putra-putra Rahel seperti tertulis Yeremia 49 ayat 20. Yeremia 49 ayat 20 itu adalah sekarang. Sesungguhnya anak-anak domba yang kecil akan menyeret mereka pergi. Dan mengapa mereka disebut demikian? Karena mereka adalah yang terkecil di antara suku-suku. Seperti tertulis dalam Kejadian 30 ayat 25. Dan terjadilah ketika Rahel melahirkan Yosef. Dan tertulis dalam Bilangan 24 ayat 19. Dan dari Yaakov akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota itu. Mengenai orang ini tertulis kecil. Lihatlah, aku telah menjadikan engkau yang terkecil di antara bangsa-bangsa. Dan mengenai orang ini tertulis muda. Seperti dikatakan dalam Kejadian 37 ayat 2. Dan ia seorang yang masih muda di antara anak-anak Bilhah. Orang ini, Esaf, dibesarkan di antara dua orang yang saleh dan tidak belajar dari perbuatan mereka. Dan orang ini, Yosef, dibesarkan di antara dua orang yang jahat dan tidak belajar dari perbuatan mereka. Orang ini, Yosef, memperhatikan kehormatan penciptanya. Dan orang ini, Esaf, meremehkan kehormatan penciptanya. Dengarkan saya. Kekacauan akan datang ke dunia dan Esaf akan dihancurkan oleh Amalek. Ingat apa yang saya katakan pada saudara. Apakah Amalek yang menghancurkan Esaf atau Esaf yang menghancurkan Amalek? Persia, Amerika, dan Persia. Yoma 10 ada perbedaan ini. Bacalah Yoma 10. Ada perbedaan besar. Siapa yang akan menang? Keduanya akan benar-benar saling menghancurkan. Dan satu-satunya yang akan bertahan adalah Yaakov dan Yosef. Hari ini saya mengajak saudara untuk bergabung bersama Yaakov, bergabung bersama Yosef, bergabung bersama Yeshua, bergabung bersama Israel, dan berjuanglah dalam pertarungan ini hari ini selagi masih ada waktu. Al-Quran sesungguhnya hari ini menyatakan bahwa Obadja 1 ayat 18 kini terjadi. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف